Oke, para sedulur kita sambung meneh isih ning nggone Pak Erwito. Mau ana sing kesisip sing urung diceritake dadi diperceritake. Pak Erwito. Itu kan masa pemerintahan baru ketika Ki Ageng Pemanahan membentuk sebuah perdikan yang tertata baik secara ekonomi maupun secara teritori. Itu kan pada waktu itu kan masih ada kekuasaan Pajang yang berkuasa yang seharusnya masih menguasai Mataram. Terus kemudian proses transisinya bagaimana? Proses transisinya semula perdikan Mataram di Kota Gede ini, Ya. ini berinduk semang pada Pajang. Oke. Salah satu syaratnya agar setia kepada Pajang, setiap setahun sekali harus sowan ke sana, tapi tidak dilakukan karena baik di Gede Pemanahan maupun Danang Sutawijaya banyak melakukan ritual atau gentur kitopo untuk mencari wahyu raja dan wahyu keraton. Oke, jadi memang itu tidak dilakukan ya? Tidak dilakukan, bahkan salah satu syaratnya lagi tidak boleh berambut panjang karena Danang Sutawijaya maupun di Gede Pemanahan kan berambut panjang. Tidak boleh suka mengadakan pesta. Syarat-syarat yang dilakukan. Nah kemudian ketika Pajang tahu bahwa mereka kok tidak pernah sowan, nah itu atas nasihat Sunan Kalijogo bahwa perdikan Mataram itu harus diamankan. Bangunlah Cepuri benteng ring 1, Baliwarti benteng ring 2, dan benteng negara. Itu dilakukan. Itu makin kecurigaan Pajang makin kuat bahwa wah ini berbahaya sekali apalagi terus mengingat ramalan Sunan Giri. Oke. Terus itu apa yang dilakukan Sultan Hadiwijaya? Dia mengirim utusan, salah satunya menantunya dari Tuban itu dibawa ke Mataram. Untuk melihat situasi kayak apa sih Mataram. Namanya yang itu? Namanya saya lupa. Oke ya. Pokoknya utusan menantunya Hadiwijaya ya. Dari Tuban. Kemudian ketika ke sini itu disuguhi sebuah tontonan tarian. Yang melakukan tarian adalah Ki Ageng Ronggo. Dia membawa pedang yang sangat besar dan berat sama tameng, dilempar-lemparkan gitu. Kemudian yang putusan dari Tuban ini juga agak kemaki, dimana terutama yang menantunya Tuban ini itu dihajar sama Raden Ronggo dan kalah. Kemudian dia membuat laporan kalau Mataram sekarang memperkuat diri dengan buat benteng pertahanan. Kemudian ini utusan Pajang malah diberlakukan yang tidak senonoh seperti itu, sehingga benar-benar muncul poros ketegangan antara Mataram dan Pajang. Sehingga pernah pasukan Sultan Hadiwijaya mau berniat menggempur Mataram sampai di Sungai Boyo ya, Prambanan itu. Itu kebetulan itu muncul bencana lahar dingin sehingga gagal menyeberangi sungai yang pada waktu itu Madiun sampai sana ya, berarti gede letusannya ya mungkin. Itu juga tidak jadi dilakukan, bahkan sana itu agak curiga ini kok ada kekuatan spiritual Merapi dan Gunung Segoro Kidul itu ada apa kekuatan spiritual di belakang Mataram ini. Sehingga kemudian terjadi lagi peperangan sampai Sultan Hadiwijaya terluka sakit. Danang Sutawijaya sesungguhnya kan sebagai anak angkat itu, anak angkatnya Hadiwijaya, karena Hadiwijaya itu tidak punya anak. Sebagai tradisi Jawa, kalau kamu mupu anak, angkat anak, kamu akan beranak. Maka lahirlah Raden Benowo. Itu sekelantaran dengan Danang Sutawijaya telah mengangkat anak. Dia ditempatkan agar bisa diawasi. Terutama Pajang bisa mengawasi di Pemanahan dan Danang Sutawijaya. Maka dia ditempatkan di loring pasar Pajang, Layan. Makanya dia disebut ngakai loring pasar karena sesungguhnya anak angkat untuk mengawasi secara politik agar di Gede Pemanahan tidak melakukan obsesinya tentang wahyu raja, tentang kerajaan. Dia diawasi yang ditempatkan di loring pasar. Tapi lagi-lagi poros ketegangan itu harus terjadi dan sampai untuk menengok yang sedang sakit itu tidak mau sampai meninggalnya. Sultan Hadiwijaya meninggal. Oke, kan itu pasti ada proses ketika pengakuan daripada kerajaan Pajang ke kekuasaan Mataram itu pengakuannya secara alamiahnya bagaimana itu? Jadi kan kenapa kok ini sampai begitu perang terus
kan lemah ini, Sultan bisa meninggal. Nah itu terus apa yang dilakukan kerajaan Mataram sendiri sehingga dia bisa menjadi sangat kuat, termasuk itu pengakuan dari wilayah-wilayah sekitar, misalnya tentang properti tadi yang dikatakan. Salah satunya merupakan siasat dari Mataram juga, itu atas nasihat Surum Petani. Mantri pamajikan wilayah-wilayah negeri sekitar seperti Bagelen dan Kedung itu setiap tahun kan membawa upeti untuk dipersembahkan ke Pajang. Itu selalu dicegat oleh Mataram, dibelokkan. Para mantri pamajikan dijamu dengan pesta, dengan wanita. Wanita itu sering memberikan belunyi dengan bang boreh, kalau sekarang sepal. Akhirnya dikasih pakaian yang bagus-bagus, uang yang banyak, sehingga dia tertarik mengirimkan upeti ke Mataram. Bahkan Danang Sutawijaya bilang, sama saja kamu berikan ke Pajang maupun ke Mataram, nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab, saya akan memberikan berita ke Pajang. Itu yang menjamin sudah hadir aja Danang Sutawijaya. Tapi dengan cara juga besok kalau Mataram besar, saya minta dukungan Banturin dan Pajang. Tapi ada satu yang tidak membantu, tidak setia gitu. Itu Ki Bocor dari Kebumen. Ki Bocor itu punya apa ya, kekuatan keris namanya keris Kepudangan. Itu lainnya setia, dia tidak setia. Kenapa Mataram itu hanya berdikan baru? Kita kan juga sebuah negeri berdikan otonom yang sudah lama. Dia apa ya, mengadu kekuatan dengan tanah. Tapi akhirnya kan kerisnya yang apa itu kalah, dia lari. Itu Ki Bocor dari daerah Bagelen Kebumen. Artinya setelah itu pada era itu sudah mulai nampak kekuasaan Danang Sutawijaya ketika Sultan Hadiwijaya sudah melemah ya. Artinya terus kemudian di daerah Pajang juga tunduk ke sini juga akhirnya. Penguasa berikutnya adalah Pangeran Benawa yang ketika mengambil anak angkat Danang Sutawijaya, kemudian permaisuri mengandung, lahirlah Raden Benawa. Penerusnya Pajang itu Benowo. Ketika masa pemerintahan Benowo, ada ontran-ontran pemerintahan Arya Bendiri. Penerus Arya Penangsang yang bisa mengatasi Danang Sutawijaya. Tapi ketika berhasil mengatasi, membawa sifat ambil pusaka-pusaka. Oke, itu berarti artinya setelah itu memang secara meskipun tidak diresmikan dengan pusaka tadi ya, tapi kan tidak terus dipasrahkan semua, artinya cuma di Pusokoni aja. Tapi itu juga melengkapi kekuatan Mataram itu sendiri sehingga dia bisa berani memberikan sebuah kedudukan yang lebih gede lagi. Terus kemudian itu namanya setelah itu menjadi kerajaan juga, sudah bernama kerajaan atau masih bagaimana? Sudah menjadi kerajaan. Bahkan pilihan Mataram sendiri itu juga dikaitkan dengan masa lalu. Hanya begitu kemana terobsesi akan kejayaan kembali Majapahit. Tapi akhirnya tanah hadiahnya di wilayah Mataram lama, Mataram yang baik yang Hindu maupun Buddha, baik yang Sanjaya maupun Sailendra. Akhirnya wilayah lama ini dijadikan nama yang seperti itu aja, Mataram Islam, karena Islam yang dulu Hindu ya, untuk menandai saja. Dan sebuah kerajaan di masa lalu juga sering mengambil sebagai agama negara yang mayoritas. Ketika Hindu ya Mataram Hindu gitu ya, ketika Buddha Mataram Buddha, ketika sekarang zamannya Islam menjadi Mataram Islam. Oke, para Sulu, jadi artinya kita sudah mulai mengenal bagaimana proses ketika perpindahan kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan cerita-cerita yang menarik tentang sejarah kota Kediri itu sendiri. Atau nulun ya, salam ya.